Srek, srek, srek. Suara sapu lidi itu terdengar jelas sekali. Apalagi pada malam itu sama sekali tidak terdengar truk atau kendaraan yang biasanya lewat. Namun saat sedang menangis, Rita mendengar sebuah suara ketukan di pintu rumahnya. Tok tok tok, tok tok tok. Ampun, maafkan aku. Tolong jangan sakiti aku. Kamera roll. Audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka pada hari ini. Seperti biasa masih bersama saya Umam, host yang akan membawakan cerita pengalaman mistis penuh misteri. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya baca di Instagram tentang pengalaman suami istri saat menempati kontrakan baru yang ceritanya menurut saya cukup menarik. Dan untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistis, kirimkan aja ceritanya ke nomor maupun email yang sudah saya tulis di kolom deskripsi, baik itu secara tulisan maupun rekaman suara. Oke, kita mulai saja ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 2020 lalu. Ada sepasang suami istri yang baru beberapa bulan menikah. Suaminya ini kita sebut saja namanya Zaki dan istrinya kita sebut saja dengan nama Rita. Zaki ini dia bekerja di salah satu perusahaan batubara yang berada di Kalimantan. Karena kebijakan perusahaannya dia hanya mendapatkan cuti 3 bulan sekali. Nah, karena hal itu, istrinya Zaki, si Mbak Rita ini pun memutuskan untuk ikut suaminya ke daerah Kalimantan di mana tempat Zaki ini bekerja. Memang di perusahaan tempat Zaki bekerja ini menyediakan mes. Cuma mes ini dia gunakan hanya untuk karyawan saja. Jadi nggak bisa tuh dan nggak enak juga sama yang lainnya kalau bawa anak istri. Tapi di sini Rita yang keras kepala tetap saja memaksa untuk ikut Zaki ke seberang pulau. Maklumlah, mungkin karena pengantin baru ya, jadi belum mau ditinggal jauh. Akhirnya Zaki terpaksa harus mencari kontrakan di dekat tempat ia bekerja. Setelah mencari ke sana kemari dan bertanya kepada rekan-rekan kerjanya yang kebetulan juga orang asli daerah situ, akhirnya Zaki pun menemukan rumah kontrakan. Rumah yang akan dikontrak oleh Zaki ini adalah rumah kosong yang tidak diurus oleh pemiliknya. Banyak sekali coretan dan gambar-gambar grafiti di tembok luar rumah dan dindingnya pun sudah pada rusak. Jadi Zaki harus meluangkan waktunya setelah bekerja untuk memperbaiki sedikit demi sedikit bagian rumah yang rusak dan mengecat ulang temboknya. Meski begitu, Zaki mendapatkan harga sewa yang lumayan murah. Hanya 300.000 per bulannya untuk satu buah rumah utuh dengan 4 kamar tidur, 1 sumur, serta 2 kamar mandi. Ya walaupun harus berberes-beres sedikit lumayanlah, yang penting sewa per bulannya murah. Karena yang akan menempati rumah kontrakan ini hanya berdua, Zaki dan istrinya si Mbak Rita, jadi 3 kamar lainnya dia biarkan kosong dan terkunci. Di sekitar rumah itu hanya ada kebun pisang. Sama sekali tidak ada tetangga di kanan maupun kirinya. Tetapi ada sebuah warung yang jaraknya sekitar 700 meteran dari rumah itu. Ya, lumayan jauh juga kalau harus berjalan ke sana dari rumah. Singkat cerita, setelah selesai perbaikan dan berberes-beres, Zaki pun mengabari Rita yang sedang berada di kampung. Rita pun lalu datang untuk menemui suaminya. Awalnya Rita tidak sendirian. Dia ditemani oleh adiknya yang kita sebut saja namanya adalah Dika. Dika ini adiknya Rita yang masih duduk di bangku sekolah menengah atau yang bisa kita kenal dengan sebutan SMA. Karena dia habis melaksanakan ujian tengah semester, jadinya sekolah memberinya libur 1 minggu.
Saat mengetahui kakaknya ingin pergi ke Kalimantan menjemput suaminya, Dika ini kepengen ikut. Karena masih libur juga, akhirnya Rita mengizinkan untuk menemaninya. Saat tiba di Kalimantan dan bertemu dengan suaminya, Rita memberikan kejutan pada Zaki. Dia memberitahu kalau dirinya tengah hamil dengan menunjukkan hasil tes urin kepada Zaki. Zaki di sini senang tapi juga jadi khawatir dengan keadaan Rita. Sambil mengelus-ngelus perut Rita, Zaki mengungkapkan kekhawatirannya. Harusnya kamu tidak usah memaksakan diri ke sini, apalagi sekarang kamu masih hamil muda. Kalau sampai terjadi apa-apa pada kandunganmu bagaimana? Tapi tidak apa-apa kan, anak kita kuat kok. Kandunganmu masih sangat muda, jadi kumohon jangan terlalu memaksakan diri. Kamu harus banyak-banyak istirahat. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada kalian berdua. Kalau Dika pulang dan aku masuk shift malam, kamu kan jadi sendirian di sini. Aku khawatir terjadi apa-apa padamu saat aku tidak di rumah. Aku berani kok sendiri. Nanti tinggal kamu tambahkan palang saja di pintu-pintu dan jendela, biar tidak ada orang jahat. Karena yang paling menakutkan itu penjahat, bukannya hantu. Kamu tidak tahu keadaan di sini. Sangat tidak aman, apalagi kamu sedang hamil muda begitu. Kalau tentang penjahat, maling atau perampok, di sini cukup aman. Selama aku bekerja membereskan rumah kontrakan di sini, aku belum pernah mendengar kabar perampokan ataupun maling. Nah, apalagi kalau begitu, aku jadinya semakin berani untuk tinggal di sini. Lalu Zaki teringat kejadian yang menimpa istri temannya beberapa bulan yang lalu dan menceritakan hal itu kepada Rita. Waktu itu mereka berdua juga baru pindah ke kontrakan baru sama seperti mereka. Cuman waktu itu ada di dekat pelabuhan. 1 minggu setelah pindah, istri temannya yang hamil 4 bulan itu mendapat gangguan dari makhluk halus, sehingga mengakibatkan anak yang dikandungan tidak selamat. Menurut cerita teman Zaki, pada saat suaminya bekerja melaksanakan tugas shift malam, suaminya ini tiba-tiba pulang dan meminta jatah kepada istrinya. Dan entah bagaimana setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, si istri mendadak merasakan sakit yang luar biasa pada kandungannya. Lalu pendarahan hebat terjadi. Untungnya di sebelah kontrakan mereka pada saat itu ramai orang, sehingga si istri temannya tersebut langsung mendapatkan pertolongan dan berhasil diselamatkan. Tapi naas, si jabang bayi di situ tidak bisa diselamatkan. Dan konon katanya yang pulang pada saat malam kejadian itu bukanlah suaminya, melainkan makhluk halus yang menyamar sebagai suami. Dan juga menurut warga sekitar, gangguan seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Ada beberapa kisah yang hampir sama yang terjadi menimpa perempuan yang sedang hamil. Karena memang daerah tersebut masih sangat kental dengan mistisnya. Dan di sekitar sana masih banyak dikelilingi oleh hutan yang tentu saja menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk halus. Di sini Rita hanya tersenyum manis walaupun Zaki sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya dan juga anaknya yang ada di dalam perut Rita. Akan tetapi Rita mencoba meyakinkan suaminya itu. Aku tahu yang ada di kandunganku ini merupakan anak pertamamu. Tapi kau jangan lupa, dia juga merupakan anakku. Dan sebagai ibunya, aku tidak akan membuat anak yang ada di kandunganku ini kenapa-napa. Jadi kamu tidak perlu khawatir itu padaku. Baiklah. Kemudian Zaki meminta izin ke warung membeli makanan untuk mereka bertiga. Zaki pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah warung sendirian. Jalanan menuju ke warung itu sepi dan minim penerangan. Sesampainya di warung, Zaki bertemu beberapa orang sopir yang tengah singgah untuk makan. Dengan ramah, para sopir truk yang berada di situ menyapa Zaki. Padahal mereka sebelumnya tidak saling mengenal. Zaki lalu memesan makanan pada ibu penjual warung. Sambil menunggu makanannya disiapkan, Zaki mendengarkan obrolan para supir truk tadi. Mereka bercerita tentang temannya yang sesama supir truk. Kita sebut saja namanya Rusdi. Dan ternyata si Rusdi ini baru saja kehilangan anaknya yang masih berada di dalam kandungan. Dan untungnya istrinya masih bisa diselamatkan. Para sopir itu padahal sebelumnya memberitahu si Rusdi yang pada saat itu membawa serta istrinya yang tengah hamil dari kampung untuk melakukan syarat atau istilahnya melakukan tradisi tolak bala.
Akan tetapi si Rusdi ini orang yang kelas kepala dan dia tidak mau mengikuti arahan dari teman-temannya yang kebanyakan adalah warga penduduk asli daerah situ. Zaki di sini yang penasaran mendengarkan cerita itu pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sopir truk yang sedang mengobrol. "Maaf bang, kalau boleh tahu syarat seperti apa itu bang?" "Ya seperti penangkal-penangkal makhluk halus, karena orang yang mengandung itu baunya wangi sekali. Wanginya itu mengundang makhluk-makhluk halus untuk mendekat dan mengganggu." Anu bang, contoh penangkalnya itu seperti apa?" "Maaf sebelumnya saya bertanya seperti ini karena saya ingin tahu sekali. Soalnya istri saya juga sedang hamil 4 minggu dan saat ini dia ikut saya di sini." "Oh seperti itu, baiklah. Untuk syaratnya itu bisa dari duri jeruk, kayu sampun, tamiang, bawang tunggal, gunting, belayung, pecahan kaca, cermin, dan jangan lupa untuk memasang kelambu di dalam kamar." Dengan antusias Zaki pun bertanya lebih detail lagi kepada para sopir itu. "Tamiang itu seperti apa bang? Dan baliung itu juga bentuknya seperti apa?" "Tamiang itu bambu kecil tapi bukan bambu sembarangan." "Ah susah kalau aku menjelaskannya. Nah kalau baliung itu mirip kapak tapi bisa juga diganti dengan parang." Lalu salah satu sopir tersebut berdiri dari duduknya. Dia berjalan ke arah truk yang terparkir di depan warung. Lalu tak berapa lama kemudian dia kembali lagi ke dalam warung sambil menenteng bambu kecil sepanjang pulpen dan menyodorkannya kepada Zaki. "Ini tamiang, kamu ambil aja. Nanti digantung di atas pintu kamar bersama duri jeruk nipis." "Terima kasih banyak bang. Berapa saya harus bayar?" "Tidak usah, aku ikhlas. Sudah bagus kamu mau menghormati dan menuruti adat yang ada di daerah sini. Kami pun tidak mau anak dan istrimu celaka. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan bang, terima kasih." "Iya sama-sama. Nanti parang atau baliungnya ditaruh di samping tempat tidur istrimu. Oh iya sama itu, nanti bikin kantong dari kain hitam. Isinya taruh bawang tunggal, jariangau, merica 7 biji, dan jeruk nipis. Suruh istrimu bawa kemanapun dia pergi karena bau jeruk nipis dan jariangau itu tidak disukai oleh makhluk halus." "Siap bang, saya akan cari langsung besok." Setelah selesai membayar makanannya, Zaki pun berpamitan kepada para sopir yang baik hati tersebut. Zaki berjalan pulang melewati jalan yang sama. Jalan yang sepi itu menjadi mengerikan. Dia semakin mengkhawatirkan keadaan istrinya ketika adiknya Dika yang sudah harus berangkat sekolah nanti. Zaki pun mempercepat langkahnya menuju ke rumah kontrakan karena saat itu kilat mulai menyambar-nyambar menandakan akan turun hujan sebentar lagi. Di dalam rumah, Dika dan Rita sudah menunggu sambil mengobrol. Saat Zaki sampai rumah, hujan mulai turun dengan deras. Singkat cerita, pada keesokan harinya Zaki yang sudah bangun dan siap berangkat bekerja kemudian duduk di teras rumahnya menunggu bus jemputan karyawan lewat. Di sebelahnya ada Rita yang duduk sambil terus memegangi tangan suaminya itu. Seakan-akan tidak mau jika suaminya berangkat kerja pada hari itu. Tak lama setelah itu terdengar suara bus dari kejauhan. Zaki pun memakai sepatunya dan memberi ucapan selamat tinggal kepada Rita. Saat Zaki berangkat kerja, keadaan rumah kontrakan itu menjadi sepi. Dan karena waktu masih sangat pagi, akhirnya Rita melanjutkan tidurnya. Sementara Dika masih tidur dengan lelap di depan kamar Rita menggunakan tasnya sebagai bantal. Kemudian sekitar pukul 9 pagi Dika membangunkan Rita. Dika sudah membawa beberapa makanan yang dia beli dari warung tadi pagi. Kemudian Dika membangunkan kakaknya dan menyuruhnya untuk makan. "Kak, bangun, cuci muka dulu sana. Baru makan. Sudah jam segini, kakak belum juga sarapan. Kasihan bayinya." Pada hari itu Dika membantu kakaknya bersih-bersih rumah. Singkat cerita, sore harinya Zaki pulang menggunakan motor dan membawa genset. Ternyata Zaki membeli motor untuk pergi ke pasar atau ke warung karena jarak warung dan pasar dari rumah kontrakan itu lumayan jauh. Sedangkan genset dia gunakan sebagai tenaga penerangan tambahan karena listrik di rumah kontrakan itu tidak cukup untuk menerangi. Maklumlah rumah itu berada lumayan jauh dari pemukiman.
Singkat cerita, malam itu terdengar suara Dika yang berteriak seperti sedang meminta tolong. Karena khawatir dengan Dika, Rita keluar kamar menghampiri Dika. "Ampun, maafkan aku, tolong jangan sakiti aku." Dika berteriak. Setelah sampai kamar Dika, Rita hanya melihat Dika yang masih tertidur. Rita melihat keringatnya Dika yang bercucuran hingga akhirnya Rita pun mencoba untuk membangunkan Dika. "Dika, Dik, bangun Dika." Dika terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan. Rita yang khawatir menanyakan kepada adiknya apa yang sebenarnya Dika mimpikan hingga mengigau seperti tadi. "Kamu mimpi apa Dika? Sampai mengigau begitu?" Dika yang mengetahui kakaknya yang bertanya akhirnya menceritakan apa yang dia alami di mimpinya itu. "Aku mimpi ada kurungan ayam ditutup kain hitam dan ada kepala dengan rambut acak-acakan menutupi wajahnya muncul dari atas kurungan ayam itu, Kak. Kurungan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita menyeramkan dengan pinggang yang besar dan tubuhnya sangat tinggi. Dia mendatangiku, dia hendak melukaiku dengan kukunya yang panjang. Aku sangat takut, Kak." Cerita Dika dengan nafas yang tidak teratur. Rita menenangkan adiknya itu. Itu hanya mimpi, Dik." Dika di sini memiliki perasaan yang kurang nyaman ketika dia mengalami mimpi itu. Dan dia memiliki firasat buruk seperti akan segera terjadi sesuatu dengan kakaknya. Lalu dia mencoba untuk memperingatkan kakaknya. "Kak, mendadak perasaanku tidak enak. Sebaiknya kakak ikut aku pulang aja ya. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk pada kakak dan keponakanku." Dika membujuk kakaknya untuk ikut serta pulang bersamanya karena perasaannya sudah tidak nyaman. Namun Rita menolaknya. "Tidak akan terjadi apa-apa Dika. Semuanya akan baik-baik saja. Wajar perasaanmu tidak enak karena memang kamu kan habis bermimpi buruk. Sudah, ayo lanjut tidur biar kakak temani." Singkat cerita, 4 hari pun telah berlalu. Hari itu Dika sudah harus pulang untuk berangkat sekolah, tetapi dia tampak tidak tenang dan berkali-kali mengajak kakaknya itu untuk ikut serta pulang ke kampung halaman mereka. Namun lagi-lagi di sini Rita yang kelas kepala menolak ajakan adiknya meskipun Zaki juga menyuruhnya untuk pulang bersama Dika. Di sini Rita malah menuduh Zaki yang tidak-tidak. "Kamu menyuruhku pulang karena mau berselingkuh kan? Cuti 3 bulan sekali dan saat aku kesini kamu malah menyuruhku pulang. Apa kamu ingin selingkuh?" Tidak lama kemudian percekcokan antara keduanya pun terjadi, di mana Rita ingin bersikeras untuk tetap tinggal bersama suaminya di rumah kontrakan itu. Dika yang menjadi penengah pun ikut terkena kemarahan Rita. Akhirnya Zaki hanya bisa mengalah menuruti permintaan istrinya yang keras kepala itu. Sore harinya saat Zaki mendapatkan shift malam dan akan berangkat bekerja, Zaki mengingatkan Rita untuk mengunci pintu rumah dan melaksanakan beberapa syarat yang dia dapatkan dari para sopir truk. "Kunci semua pintu dan jangan lupa kelambunya dipasang. Parang itu juga taruh di samping tempat tidur." Ketika Zaki sudah berangkat, Rita mulai merasakan keadaan sepi di rumah itu sendirian. Meski di dalam rumah sudah ada penerangan, namun di 3 kamar kosong itu memang sengaja tidak dipasangi lampu. Untuk mengurangi rasa sepinya malam itu, Rita menonton film di DVD portable yang sengaja dibelikan oleh Zaki. Karena di situ tidak ada sinyal, jadi DVD portable adalah pilihan yang tepat untuk menemaninya saat ini. Rita memutar sebuah film India yang membuatnya sedikit terhibur. Sampai-sampai Rita lupa kalau malam itu hanya dia seorang diri di rumah itu. Setelah Rita selesai menonton film, jam menunjukkan waktu 9 malam. Rita pun mematikan DVD-nya dan memilih untuk tidur. Pada jam 12 malam Rita terbangun karena nafasnya terasa sesak. Ternyata lampu rumahnya mati. Dengan perasaan takut Rita mencari-cari senter di dekatnya. Setelah beberapa saat mencari, Rita dapat menemukan senternya, membuat Rita sedikit lega. Rita lalu berjalan keluar kamar untuk mengecek aki yang tersambung pada genset, dan rupanya salah satu jepitan aki yang menghubungkan ke lampu terlepas. Rita di sini tidak berpikiran yang aneh-aneh, lalu dia langsung membetulkan kembali jepitan aki tersebut, lalu lampu kembali menyala. Kemudian Rita masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan tidurnya. Namun rasa kantuknya kini sudah menghilang.
Dan Rita pun memutuskan untuk kembali menyalakan DVD portable-nya untuk menonton film. Saat tepat pukul setengah 3 pagi, barulah Rita ini mulai mengantuk. Namun ketika dia ingin menutup matanya, Rita melihat ada seorang perempuan berpinggul besar dengan tubuh yang sangat tinggi berada di atas tubuhnya. Hal itu membuat Rita merasa kesulitan untuk bernafas dan bergerak. Tapi untung saja si Rita berhasil kembali menggerakkan tubuhnya setelah berusaha sekuat tenaga. Saat Rita berhasil bangun, Rita duduk di tepian kasur sambil menenangkan dirinya atas kejadian yang baru saja dia alami. Akhirnya Rita pun takut untuk kembali tidur. Dia memutuskan untuk memasak di dapur sambil menunggu Zaki pulang. Sekitar jam 5 subuh Zaki datang. Rita sama sekali tidak menceritakan apa yang dia alami semalam kepada Zaki. Saat Zaki datang, dia terkejut melihat istrinya itu sudah bangun sepagi ini. Apalagi dia melihat istrinya itu sedang memasak. Kemudian Zaki bertanya kepada istrinya, "Kok bangunnya pagi sekali?" "Iya, rasanya aku lapar, makanya aku memasak." Zaki hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, tidak curiga sedikit pun. Lalu dia mengganti pakaian kerjanya dengan kaos oblong berwarna putih. Zaki duduk di dekat Rita yang tengah sedang memasak. Setelah selesai makan, mereka berdua melanjutkan aktivitasnya seperti biasa hingga sore pun tiba, di mana Zaki harus berangkat kerja kembali menyelesaikan shift malamnya. Malam itu Rita tidur lebih awal dikarenakan kemarin malam dia tidak tidur dari jam 12 hingga pagi. Akan tetapi lagi-lagi pada pukul 12 malam lampu kembali mati. Dan ketika dicek, penyebab mati lampu itu sama seperti kemarin. Ketika lampu kembali menyala, Rita sudah kembali masuk ke dalam kamarnya. Dan lagi-lagi Rita tidak bisa tidur malam ini. Rita berusaha untuk kembali tidur, namun tetap tidak bisa. Rita di sini mulai merasa tidak nyaman. Rita semakin ketakutan ketika dia mendengar suara seperti ada seorang yang sedang menyapu halaman rumahnya. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi itu terdengar jelas sekali. Apalagi pada malam itu sama sekali tidak terdengar truk atau kendaraan yang biasanya lewat di depan rumah kontrakannya. Rita langsung bangun dari tempat tidur dan kemudian mengambil DVD portable-nya. Dia memutar film India dengan volume yang cukup keras. Namun hal itu tidak membuat rasa takutnya hilang. Dan saat Rita merasa ketakutan, sosok perempuan yang muncul kemarin malam kini dilihatnya lagi sekarang. Rita langsung merinding saat melihat sosok itu lagi. Karena sudah sangat ketakutan, Rita pun sempat berpikir untuk pergi ke warung. Namun dia tidak ingin membuat suaminya semakin khawatir kepadanya jika tahu Rita ketakutan seperti ini. Rita lalu mengecek HP-nya, tetapi tidak ada sinyal di tempat itu. Rita hanya bisa menangis. Namun saat sedang menangis, Rita mendengar sebuah suara ketukan di pintu rumahnya. Tok tok tok, tok tok tok. Rita menjadi lebih takut lagi jika ada sosok lain yang datang. Tetapi rasa takutnya langsung hilang begitu dia mendengar suara Zaki yang memanggil namanya. Rita yang mendengar itu langsung berlari keluar kamar untuk membukakan pintu rumahnya itu. Di luar Zaki terlihat tidak seperti biasanya. Rita melihat Zaki yang wajahnya berubah pucat dan hanya diam. Lalu Rita yang khawatir di sini menanyakan keadaan Zaki. "Kamu sakit?" "Aku baik-baik saja." Zaki di sini menjawab pertanyaan Rita dengan nada yang datar, tidak seperti biasanya. Rita menyadari ada yang aneh pada Zaki. Suaminya itu tidak seperti biasanya, tidak mau diajak masuk ke dalam kamar. Zaki malah berdiri di depan kamar sambil memerhatikan kelambu yang tergantung. Rita pun di sini kebingungan. Apa yang salah dengan suaminya itu? Tidak seperti biasanya. Saat Rita sedang kebingungan, tiba-tiba Zaki mengajak Rita untuk pergi bersamanya. "Rita, bisakah kau keluar temani aku?" Di sini Rita menjadi ketakutan kembali dan menolak ajakan Zaki. Aku sudah mengantuk. Lebih baik kau masuk ke dalam kamar dan istirahat. Sepertinya kamu sedang sakit." Kemudian Zaki pergi dan tidak menghiraukan perkataan Rita. Lalu tiba-tiba terdengar suara seperti pintu dibanting. Brak! Rita yang penasaran apa yang dilakukan oleh suaminya itu ingin sekali memeriksanya.
Tetapi karena dia juga masih takut, akhirnya Rita memilih untuk tidur dan membiarkan pintu rumahnya tidak terkunci. Singkat cerita, sekitar pukul 5 subuh, Zaki masuk ke dalam rumah dengan marah-marah. Dia membangunkan Rita yang masih tertidur di dalam kelambu kamarnya. Zaki kemudian bertanya kepada Rita, "Kenapa pintu rumah tidak kamu kunci semalaman?" "Loh, bukannya semalaman kamu yang terakhir masuk ke rumah? Aku ini baru saja pulang." Saat mendengar Zaki yang berkata seperti itu, Rita hanya bisa terdiam. Wajahnya langsung berubah ketakutan. "Kamu jangan bercanda. Jelas-jelas semalam kamu pulang ke rumah." Di sini Zaki heran dan bertanya kembali kepada Rita, "Apakah kamu mendengar suara bus atau truk datang? Kalau memang aku pulang, tidak mungkin aku berjalan kaki." Rita lagi-lagi hanya bisa terdiam. Dia memang tidak mendengar ada suara bus ataupun truk yang datang semalam. Terus, kalau yang pulang semalam bukan Zaki, lalu siapa? Akhirnya saat itu juga Rita menceritakan keanehan yang dia alami setelah tinggal sendiri di rumah tersebut. "Kenapa baru kamu ceritakan sekarang?" Zaki sedikit marah dan kecewa karena istrinya itu menyembunyikan sesuatu darinya. Saat ditanya seperti itu, dengan sedikit sedih Rita menjelaskan jika dia tidak mau jauh-jauh dari Zaki. Zaki lalu mencoba untuk mengerti perasaan istrinya dan masih beruntung istrinya semalaman itu tidak mau menuruti keinginan sesosok yang menyerupai dirinya. Kalau tidak, kemungkinan hal yang sama dengan apa yang sudah dialami oleh istri temannya dulu akan terulang kembali pada Rita kini. Kemudian Zaki mengajak Rita untuk pergi menemui salah satu temannya yang merupakan orang asli daerah itu. Sebut saja nama teman Zaki ini adalah Tio. Zaki kemudian menjelaskan tujuannya kepada Tio jika dia ingin Tio mencarikan seseorang yang bisa melindungi istrinya itu. Aku mau minta bantuanmu, tolong carikan aku orang yang bisa memagari rumah yang kukontrak itu. Kalau bisa secepatnya, karena istriku sering diganggu di rumah saat dia sendirian." Ada sih, tapi beliau itu sering tidak ada di rumah. Tapi kalau kamu mau, aku bisa mengantarkanmu sekarang juga. Kita cek dulu orangnya ada atau tidak. "Iya, bolehlah." Sekitar pukul 7 pagi, Zaki dan Tio berangkat ke rumah orang yang dimaksudkan tadi. Sedangkan Rita ditinggal di rumah Tio bersama dengan istri Tio. Untungnya orang yang dimaksud oleh Tio itu sedang ada di rumah. Sebut saja namanya adalah Amang Supri, orang yang dituakan di daerah situ. Setelah berkenalan dan berbahasa basi, Tio menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua ke sana. Amang Supri nampak terdiam setelah mendengar cerita dari Tio. Zaki meminta tolong kepada Amang Supri untuk membantunya saat melihat respon Amang Supri yang hanya terdiam. "Tolong Mang, saya benar-benar minta tolong." Zaki di sini dengan memelas meminta tolong kepada Amang Supri untuk kemudian Amang Supri pun merespon permintaan Zaki. "Sebenarnya aku hari ini ingin memeriksa ladang, tapi tidak apa-apa. Aku akan ke rumahmu terlebih dahulu." "Terima kasih banyak, Mang." Singkat cerita, setelah Amang Supri bersiap-siap, mereka pun pergi ke rumah kontrakan Zaki setelah menjemput Rita di rumah Tio. Sesampainya di rumah kontrakan itu, Amang Supri langsung masuk begitu dipersilakan oleh Zaki. Saat sudah masuk di rumah Zaki, Amang Supri melihat ke arah Rita dan menanyakan beberapa pertanyaan. "Jadi sosok yang menyerupai suamimu itu tidak berani masuk ke dalam kamar?" Iya Mang, dia hanya terdiam dan tidak mau masuk ke dalam kamar saat saya suruh beristirahat." Kemudian Amang Supri masuk ke dalam kamar itu. Matanya langsung tertuju pada barang-barang yang tergantung di atas pintu kamar. Setelah itu beliau langsung berjalan keluar kamar dan berjalan ke arah 3 kamar yang kosong. Saat tiba di depan salah satu kamar kosong tersebut, Amang Supri berhenti dan bertanya kepada Zaki, "Ada kunci untuk kamar ini?" Tidak ada Mang, kata pemilik rumah, kunci kamar itu sudah hilang." Kemudian Amang Supri memperhatikan pintu kamar itu. Dengan serius dia berkata, "Aku merasa seperti ada sesuatu di kamar ini." Lalu Zaki pun bertanya, "Apa gangguan semalam dari kamar ini, Mang?" Amang Supri pun menjelaskan kepada Zaki dan Rita tentang keadaan mereka sekarang. "Kurasa tidak,
tapi yang tinggal di sini tidak menyukai kehadiran kalian. Lalu kami harus apa, Mang? Apa kami pindah saja? Pindah dari sini tidak akan menyelesaikan masalah. Istrimu itu balemu hambaruan atau lemah bulu. Jadi dimanapun kalian tinggal pasti akan diganggu. Untuk teman-teman yang belum tahu, bahasa lemah bulu di sini di daerah Kalimantan adalah orang yang gampang dirasuki makhluk halus saat pikirannya sedang kosong atau kondisi fisiknya sedang kecapean. Dan di sini Amang Supri mulai menceritakan kejadian-kejadian yang ada di rumah ini sebelum akhirnya ditinggalkan kosong begitu saja oleh si pemilik. Dulu di tanah rumah ini ada ruwak, dan saat rumah ini dibangun, ruwak itu ditimbun dengan tanah. Dan saat saya membaca ini, saya pun belum paham ruwak itu apa. Jadi buat teman-teman yang paham atau tahu artinya, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Dan setelah rumah ini pun jadi, pemiliknya cuma bertahan 1 tahun tinggal di sini. Karena setelah anaknya mati bunuh diri saat hamil besar akibat depresi, ditinggal suaminya menikah dengan perempuan lain. Mereka lalu pindah dari rumah ini, dan sejak itulah rumah ini kosong. Ya, namanya juga bekas ruwak, dan rumah yang sudah lama kosong pasti dijadikan makhluk-makhluk halus sebagai tempat tinggalnya. Tapi ada satu yang paling kuat energinya di sini, yaitu di kamar ini. Begitu cerita dari Amang Supri kepada Zaki dan Rita. Zaki yang masih tidak mengerti pun menanyakan kembali kepada Amang Supri. Apa makhluk halus penghuni kamar ini bisa mengancam keselamatan istri saya, Mang? Tentu. Apa makhluk itu bisa diusir, Mang? Mengusir makhluk yang sudah lama tinggal di sini sama halnya kamu mengusir orang dari rumahnya sendiri. Resikonya terlalu besar. Hiduplah berdampingan dengannya selama kalian tinggal di sini. Beri dia makan agar dia tidak mengganggu kalian. Kira-kira makanan seperti apa ya, Mang? Tidak aneh-aneh kan? Tentu saja tidak. Hanya bubur habang putih, juga kopi pahit manis setiap malam Jumat. Nanti saya akan buatkan malam ini, dan untuk seterusnya kamu yang nanti membuatnya sendiri. Setelah memberitahu Zaki apa yang harus dilakukan, Amang Supri pun pulang untuk membuatkan bubur habang putih. Tak lupa Zaki mengucapkan terima kasih kepada Amang Supri karena telah membantunya. Singkat cerita, sore Kamis, Amang Supri datang lagi bersama Tio ke rumah kontrakan Zaki. Beliau juga mengajari Zaki membuat bubur habang putih pada malam itu. Setelah bubur dan kopi pahit manis siap, Amang Supri meletakkannya di beberapa sisi rumah kontrakan Zaki. Sambil Amang Supri berkata dengan bahasa daerah yang Zaki tidak mengerti pada saat itu. Namun intinya adalah, ini aku memberi kalian, tapi kalian jangan lagi mengganggu mereka yang tinggal di rumah ini. Tolong dijaga dan dirawat. Jangan mengganggu, jangan menyakiti. Kira-kira seperti itulah yang diucapkan oleh Amang Supri. Air kopi yang sebelumnya penuh kini berkurang dengan sendirinya. Lalu air kopi itu diberikan kepada Rita dan Zaki agar mereka meminumnya. Sebelum pulang, Amang Supri memberikan beberapa nasihat lagi kepada Zaki dan Rita. Nanti di setiap pintu dan jendela juga ditaruh syarat-syarat seperti yang ada di atas pintu kamarmu itu. Jangan lupa, setiap malam Jumat buat bubur habang putih dan kopi pahit manis. Baik, Mang. Sekali lagi terima kasih banyak, Mang. Ucap Zaki sambil menyelipkan uang sebagai tanda ucapan terima kasih di tangan Amang Supri. Lalu Amang Supri pun menambahkan jika Zaki harus memelihara kucing atau anjing untuk menemani istrinya saat sendirian di rumah. Sebaiknya kalian pelihara kucing atau anjing untuk menemani istrimu di rumah. Kalau kamu masuk shift malam, nanti kamu bisa ambil kucingku dulu untuk dibawa kemari. Baik, Mang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Besok saya akan datang ke rumah Amang. Malam itu Zaki dan Rita bisa tidur dengan nyaman dan tenang. Namun saat tengah malam Zaki terbangun, dia mendengar suara tawa istrinya. Hahaha. Tawa Rita saat itu membuat Zaki seketika merinding. Apalagi ketika dia melihat Rita sudah duduk di atas lemari kayu tua dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sayang, Rita turun yang. Jangan bercanda malam-malam yang.
ucap Zaki saat itu. Namun Rita tidak menanggapi Zaki dan malah asik tertawa cekikan dengan kepala menunduk. Suara retak dari lemari tua itu membuat Zaki ketakutan kalau Rita sampai terjatuh ke lantai. Lalu Zaki mencoba untuk meraih kaki Rita yang bergelantungan dari atas lemari. Saat Zaki menyentuh kaki Rita, tiba-tiba tubuh Rita menjadi lemas tak berdaya. Kemudian Zaki membaringkan istrinya itu di tempat tidur. Zaki terdiam memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Zaki tahu kalau istrinya tadi kemungkinan kemasukan makhluk halus. Tapi apa penyebab istrinya kemasukan? Padahal makanan dan minuman untuk mereka sudah diberikan sesuai petunjuk dari Amang Supri. Singkat cerita, kejadian itu kembali terjadi pada malam ketiga setelah pemberian bubur habang putih dan kopi pahit manis itu. Rita kembali kerasukan ketika Zaki belum pulang kerja. Kebetulan pada hari itu Zaki pulang Isya karena ada lembur dadakan. Dan saat Zaki pulang, dia dikagetkan dengan keadaan rumah yang acak-acakan. Juga Rita yang menghilang dari rumah. Tentu saja Zaki di sini panik bukan main. Dia bahkan sampai langsung keluar rumah untuk mencari istrinya. Karena tidak menemukan istrinya di sekitaran rumah, Zaki pun mencari ke dalam hutan. Namun tetap saja istrinya tidak juga ditemukan. Zaki bahkan sampai menangis karena takut dan khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada istrinya. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Zaki kembali dengan keadaan yang sudah kacau. Dia kembali ke rumah kontrakannya. Ternyata di sana sudah ada Amang Supri bersama seorang laki-laki muda berusia sekitar 18 tahun. Dan juga Rita yang terbaring tidak sadarkan diri di teras rumah. Zaki pun bersyukur karena istrinya itu berhasil ditemukan. Akhirnya dia bertanya kepada Amang Supri kenapa istrinya ini bisa sampai tidak sadarkan diri. Kenapa istri saya, Mang? Dia ke rumahku, kau sendiri dari mana? Saya mencari istri saya ini, Mang. Dia menghilang dari rumah ketika saya baru pulang kerja. Dia sudah tidak ada di rumah, makanya saya cari ke sana kemari sampai ke hutan sana. Tapi kenapa istri saya bisa tahu rumah Amang? Sudah, nanti saja saya ceritakan. Sekarang bawa dia masuk ke dalam rumah. Zaki membawa istrinya ke dalam rumah dan setelah itu membaringkan istrinya di dalam kamar. Zaki keluar menemui Amang Supri yang masih berada di luar rumah. Ketika sampai, Zaki langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Amang Supri. Istri saya kenapa, Mang? Istrimu kerasukan, dia mengamuk-ngamuk di rumahku, mengutukku macam-macam. Sepertinya penghuni kamar kosong itu benar-benar tidak mau diajak damai. Dia benci dengan keberadaan kalian di sini, terlebih dengan keadaan istrimu yang tengah mengandung itu. Membuat banyak makhluk halus lain ikut masuk ke dalam rumah ini. Dengan wajah yang cemas, Zaki pun bertanya, jadi saya harus bagaimana, Mang? Sebaiknya kalian pindah saja atau pulangkan istrimu ke kampung, karena di sini bukan tempat yang bagus untuk perempuan hamil. Kebanyakan orang-orang hamil di sini pasti akan ditinggal di kampung sampai lahiran hingga anaknya berusia 5 bulan. Baru mereka akan berani membawa anaknya kemari. Itu pun tetap harus bersyarat supaya tidak diganggu makhluk halus. Zaki yang mendengar nasihat yang diberikan pun memberitahu Amang Supri jika istrinya ini orang yang keras kepala. Masalahnya istri saya ini benar-benar keras kepala, Mang. Dia tidak akan mau pulang kampung. Sementara saya juga khawatir dengan keadaannya kalau dia masih berada di sini. Amang Supri di sini terdiam. Zaki pun kembali bertanya kepada Amang Supri. Lalu solusinya apa, Mang? Baiklah, aku akan mencoba mengusirnya dari sini. Zaki yang masih ragu dan khawatir dengan keadaan Rita itu meminta kepastian kepada Amang Supri. Apa tidak terlalu berbahaya, Mang? Lalu bagaimana lagi? Kalian pindah ke sana kemari pun belum tentu aman kan? Zaki di sini hanya diam. Lalu beberapa saat kemudian lampu rumah itu tiba-tiba mati. Dan setelah dicek ternyata jepitan akinya terlepas. Kemudian Zaki memperbaikinya. Namun beberapa saat kemudian lampu rumah itu mati lagi. Sampai Amang Supri pun meminta Zaki untuk berhenti membetulkannya. Biarkan saja, dia memang tidak suka rumah ini dikasih penerangan. Malam ini saya akan tidur di sini. Mendengar hal itu, Zaki langsung menurutinya.
Singkat cerita, saat malam mulai datang, mereka pun tidur dalam keadaan gelap dan hanya kamar Rita saja yang diterangi oleh senter. Sekitar pukul 1 malam, Rita berteriak, kemudian terdengar suara tawa yang mengerikan. Amang Supri dan Zaki terbangun dari tidurnya dan langsung pergi memeriksa ke kamar Rita. Saat tiba di kamar Rita, mereka melihat jika Rita dalam keadaan duduk di atas kasurnya. Zaki pun mencoba untuk berbicara dengan Rita. Tetapi saat Rita mulai berbicara, Zaki sama sekali tidak tahu apa yang diucapkan istrinya itu. Dan anehnya saat Amang Supri yang mengajak bicara, Rita pun berbicara dengan bahasa daerah yang Zaki tidak mengerti. Lalu tiba-tiba Rita berteriak. Dari nada bicaranya, Zaki tahu jika Rita saat ini sedang marah. Namun dia tidak tahu alasan apa yang membuat Rita marah. Karena Zaki tidak tahu apa yang mereka bicarakan sejak tadi, Amang Supri pun meminta segelas air dan Zaki langsung mengambilkannya. Setelah itu Amang Supri membacakan semacam doa pada air itu, kemudian air itu pun diminumkan secara paksa kepada Rita yang mulai mengamuk. Dan malam itu juga Amang Supri berusaha untuk mengusir makhluk penghuni kamar kosong tersebut dengan persiapan seadanya. Tapi itu tentu tidak mudah, karena penghuni kamar kosong itu tidak akan melepaskan Rita semudah itu. Amang Supri lalu berdoa sambil menggenggam merica bulat dan perlahan-lahan membuka tangannya. Kemudian merica itu dia tempelkan kepada ubun-ubun Rita. Rita berteriak kesakitan. Zaki yang tidak tahan melihat istrinya begitu kesakitan meminta Amang Supri untuk berhenti. Namun Amang Supri tidak mengubris perkataan Zaki. Beberapa saat kemudian tubuh Rita mulai melemah. Setelah tubuh Rita diistirahatkan kembali di kasur, Zaki kemudian menemui Amang Supri yang sudah keluar terlebih dahulu dan bertanya kepada Amang Supri, "Mang, istri saya kenapa?" Dia hanya kelelahan dan untungnya aku berhasil mengeluarkan makhluk itu dari istrimu. Kalau tidak, kemungkinan akan berdampak buruk pada kandungan istrimu. Setelah berkata seperti itu, Amang Supri lalu pergi berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. "Ini, minumkan pada istrimu." Zaki pun menerima gelas dari Amang Supri. Dengan rasa cemas, Zaki bertanya lagi kepada Amang Supri, "Lalu apa makhluk itu sudah diusir juga, Mang?" "Belum, tidak semudah itu." Singkat cerita, pagi pun tiba. Amang Supri kemudian berpamitan pergi. Kini hanya ada Zaki dan Rita di rumah itu. Sekitar pukul 12 siang, Amang Supri datang bersama dua orang yang tidak Zaki kenal. Mereka membawa beberapa kain hitam yang digunakan untuk membungkus sesuatu. Zaki menyambut kedatangan mereka dengan baik. Sementara Rita nampak kaget melihat kedatangan orang-orang itu. Setelah mendapat sambutan dari Zaki, Amang Supri dan kedua orang itu langsung menuju ke kamar kosong. Sesampainya mereka di depan kamar kosong tersebut, salah satu dari mereka langsung membuka paksa pintu kamar itu. Zaki yang penasaran dengan isi kamar itu melihat ke dalam kamar dan tidak melihat ada hal aneh di sana. Hanya kamar kosong dan ranjang yang sudah tua. Amang Supri yang melihat Zaki akan masuk lalu menyuruhnya untuk menjaga Rita saja daripada ikut masuk ke dalam kamar. Kemudian mereka bertiga mulai mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam kain hitam yang mereka bawa tadi. Rita yang masih bingung bertanya kepada Zaki kenapa mereka pergi ke kamar itu. Mereka sedang apa di dalam kamar itu?" "Entah, aku juga tidak tahu. Tapi apapun yang mereka lakukan itu, semoga saja bisa membantu kita." Cukup lama Amang Supri dan kedua orang itu di dalam kamar kosong tersebut. Beberapa kali Zaki dikagetkan dengan suara dari benda yang jatuh di dalam kamar dan suara Amang Supri yang berbicara menggunakan bahasa daerah. Setelah 2 jam mereka di dalam kamar kosong itu, ketiganya kemudian keluar membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Setelah membawa bungkusan itu, mereka langsung keluar rumah. Mereka membawa bungkusan itu masuk ke dalam hutan. Saat Amang Supri kembali dari hutan, Zaki langsung menanyakan hal yang dari tadi membuatnya penasaran. "Kenapa, Mang? Apakah semuanya baik-baik saja? Dan apakah makhluk penghuni kamar itu bisa diusir?" Tidak usah khawatir, kalian sudah aman. Penghuni kamar kosong itu sudah kami pindahkan ke salah satu pohon
yang ada di dalam hutan sana. Zaki yang masih cemas dan khawatir kembali bertanya ke Amang Supri. Tapi dia tidak akan kembali ke sini lagi kan, Mang? Tidak akan. Mendengar jawaban Amang Supri, Zaki bernafas lega. Setelahnya, Amang Supri dan kedua temannya itu memagari rumah tersebut agar mereka yang berniat mengganggu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sejak saat itu, kehidupan Zaki dan Rita di rumah kontrakan tersebut aman dan tentram tanpa adanya gangguan lagi. Hingga usia kandungan Rita mencapai 7 bulan. Ibu dan adik dari Rita datang untuk menjemputnya karena dalam beberapa bulan lagi Rita akan segera melahirkan. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu. Tidak terasa Rita melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan tanpa kurang satu apapun. Saat usia anaknya 5 bulan, Zaki dipindah tugaskan ke daerah yang lumayan dekat dengan kampung halamannya. Meski Zaki tetap mendapatkan cuti 3 bulan sekali, tetapi setidaknya di daerah tempat kerjanya yang baru, dia bisa selalu memberi kabar kepada istrinya melalui telepon. Dan istrinya bisa fokus untuk mengurus anak mereka di rumah tanpa harus ikut ke tempat kerja suaminya lagi. Dan cerita ini pun selesai. Semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari cerita kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakakku yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezekinya. Amin. Sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang mau berbagi cerita ataupun pengalamannya bisa kirimkan ke nomor atau email yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.